Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik amanah juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, ngakali orang terus, orang mulai. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah alitrotu tohiroh, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka nggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang jelimet gitu. Itu kalau nggak untuk gelar doktor nggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas itu. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang nggak kiai itu masih apa? Cuma do gaya tok pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah, karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa innal uqula mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi, itu bayinya siapa? Produknya siapa? Tanpa ada iddah, ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa? Enggak jelas. Ya itu andai kan enggak di atas namakan agama. Orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal maksudnya, ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inap yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Lah ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakul luma khoromarat akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Yaitu ada masalah di kulit. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting nggak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi nabu, iya apalagi nyabu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi lah itu kan lagi-lagi dzauq. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu, nggak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yathaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu nggak mau menyiksa, akan baik-baik saja. Jadi dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri lahat. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang nggak cerdas banget itu ya bisa paham. Meskipun nggak bisa ngistilahkan.
Ya pusing kalau wong desa di kon ngilang masalikul ilah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek manek, nggak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau nggak paham bisa bilang amin amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo Tiga supaya nggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal tuh hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan misluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandan. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawai Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil pasti kemenangan ada. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubtiul batil wa mayuqit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidzati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Ya itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Razi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai dzauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah tawwahillati fatarona. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah kalau bahasa sini mungkin, ketika apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo Tigo disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar.
Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Tapi terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan. Wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah dewi. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Nah kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun bihujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah, saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alqiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika mau nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa, yang sebelumnya disebutkan katakan fi'il. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Di bang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen, kon kerja ning Arab Saudi tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sidik-sidik naku sorope gitu. Tapi kalau pinter bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yasanal Qur'ana lidzikri. Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah karena diantara sunnatullah adalah walana buwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisabnya banyak, polanya. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisab. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, macam-macam. Namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Akil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fikih. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, nubul usul sampai apa? Yang gampang-gampang saja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang nubul usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indahu hasan.
Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya. Ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan lagi. Itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa Nahwu disebut fakta frek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Berhubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh tidak, memang nggak boleh bahas. Jadi yang pinter ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah. Memang dalam banyak hal nggak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu ushul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah tatbiki dari perasaan adzauqus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat Fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini nggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya nggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, manggalladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan tidak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, nggak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, mangdalladzi yuqridu waha qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gajikan BPKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwaha yan surkum. Allah adalah al-ghaniyul mutlaq, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sail, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakhir bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa, kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu azharu min samsi dhahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai.
Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifati liyudhirahu ala dini kulli. Agama ini begitu juga. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngasih makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andai kan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis 1 bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanut sitanaan alika antakama atneta ala nafsi. Kita muji engkau ya Allah tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepada engkau. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andekan itu tidak diatasnamakan agama. Kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati dhuhuri hadatin sampai ada pepatah laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah kana fi aqlin nasi hasanan. Pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu tidak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Nah, itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil tuh wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian bara'atur rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru boleh nikah. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan li bara'atir rahmah. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawnallaha, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulit ta'abbud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan ana zaujuha yang 4 bulan 10 hari. Kalau min dawatil khaid ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutallaqah, ya yang untuk mutallaqah min dawatil khaid itu salah satu turuk. Tapi mesti ditambah aulit ta'abbud. Kenapa ditambah ta'abbud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya libaro atiroknya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya libaro atiroknya ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin. Enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li bara'ati rahmiha walid ta'abbud. Nah, kenapa penting li ta'abbud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul illah atau madarul hukmi atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul illah berarti kalau terbukti bara'atur rahmiyah enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksudnya. Harus ada li ta'abbud. Tanpa li ta'abbud kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras. Karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting banget. Bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai ilatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang nggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah,
Meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulita abud. Meskipun sudah jelas baru aturrohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah, karena pokoknya derekno kersane Allah. Kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhshawaha asadda. Pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, buat tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu. Dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abd kalau dulu. Iqla' hadhihi sofra, fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, iqla' hadhihi sofra. Jadi yang agak rasional diberitahu, iqla' hadhihi sofra. Lima daya sayyidi, li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikhla hadis sofroh. Memangnya ada apa? Ya nggak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang menguji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sampai tadi. Di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.